diletakkan oleh Nabi SAW setelah kesyirikan, bahkan dalam sebuah hadis. Saking besarnya dosa khusus kepada Anda yang berani marah-marah kepada orang tuanya. Inilah akhlak Islam. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Anda. Bolehkah kita jika berzikir dalam jumlah yang banyak, contohnya 100 kali untuk zikir pagi petang, menggunakan tasbih atau alat lainnya, tidak menggunakan jari, tangan, karena susah menghitung dalam jumlah banyak, tidak seperti zikir pada sholat wajib? Syukron Ustadz, saya Ibu Nita dari Pontianak. Baik. Kalau memang tanpa alat tasbih itu ibu benar-benar tak bisa menghitung, benar-benar tak bisa sama sekali, sudah diusahakan hanya dengan jari, jemari, seperti yang diajarkan Nabi SAW dan dipraktekkan Nabi SAW, sudah diusahakan. Tetapi Allah memberikan hal yang berbeda, bahwa nggak bisa, tidak cukup. Namun itu mungkin saja terjadi pada sebagian orang, namun jumlah yang sangat kecil. Karena sesungguhnya jari jemari kita mudah untuk menghitung. Dan kalau kita bisa menghitung dengan jari jemari kita, tidak perlu tasbih. Kita tidak butuh alat untuk kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW sesuai dengan yang diamalkan Nabi SAW. Namun kalau memang benar seperti yang ditanyakan, menggunakan jari jemari tidak bisa, entah apa yang terjadi di dalam memori, entah kerusakan apa yang terjadi pada memori, sehingga tidak mungkin menghitung pakai jari jemari. Padahal Nabi SAW mengatakan wa'aqidna bin nawamil, dan hitung pakai jari jemari kalian. Fa innahunna mashhudat wa mustantaqat, karena jari jemari kalian akan dimintai saksi oleh Allah dan akan disuruh oleh Allah berbicara di akhirat. Karena dia adalah kulit yang akan berbicara. Namun nggak bisa sama sekali. Kalau hitung pakai jari jemari untuk mencapai 100 nggak bisa, putus setengah jalan dan bingung angkanya berapa. Selalu begitu. Kalau memang gitu adanya, maka butuh alat, silakan. Tetapi kalau bisa pakai itu, maka tidak butuh alat, tinggalkan alat itu. Wallahu a'lam. Baik, syukur atas jawabannya, semoga dipahami oleh yang bertanya tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah dari Sulawesi. Alhamdulillah, sekarang ana sudah memakai cadar, dan di setiap sholat senantiasa memohon kepada Allah agar diberi hidayah akhlak yang mulia. Namun masih kadang emosi ana lepas kontrol kepada orang tua ana, dan setelah emosi ana mereda, tak henti-hentinya ana beristighfar kepada Allah dan meminta maaf kepada mereka. Pertanyaannya, apakah ana termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz, dan mohon didoakan agar diberi akhlak yang mulia, Ustaz. Soal kemunafikan insya Allah tidak. Soal kedurhakaan ada kemungkinan. Dan durhaka bagian daripada dosa besar di dalam agama kita. Soal kemunafikan insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Apalagi kemunafikan yang dimaksud adalah kemunafikan besar, kemunafikan akbar. Insya Allah tidak. Karena dosa durhaka bukanlah dosa kemunafikan. Namun durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Bahkan termasuk dosa besar yang sangat besar. Diletakkan oleh Nabi SAW setelah kesyirikan, bahkan dalam sebuah hadis. Saking besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Maka khusus kepada Anda yang berani marah-marah kepada orang tuanya, berhentilah sebelum Allah marah kepadamu. Allah sangat benci kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah sangat benci kepada anak yang tidak menghormati orang tuanya. Allah sangat benci, Rasulullah sangat benci kepada anak yang membuat orang tuanya menangis. Bagaimana mungkin Anda ingin hijrah, menutup aurat dengan sempurna, padahal yang Anda lakukan jauh lebih besar maksiatnya dibanding wajah Anda terlihat oleh orang lain.
Bahaya. Membuat orang tua sedih dan menangis. Bahaya membuat orang tua murka. Karena Nabi SAW mengatakan, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Murkanya Allah ada pada murka orang tua. Maka tanamkan terus di dalam hatimu. Jangan pernah emosi. Apatah lagi kepada orang tua kita sendiri. Silakan emosi kepada pepohonan, emosi kepada dinding, tapi jangan kepada orang tua kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Tahukah Anda bahwa di dalam Al-Quran, orang tua yang kafir pun tidak boleh diemosi. Tidak boleh kita emosi kepada mereka. Itu di dalam Al-Quran. Orang tuanya kafir. Bukan hanya sekedar kafir. Kafir dan mengajak Anda untuk kembali kepada kekafiran. Dan tidak sekedar mengajak kepada kekafiran. Bersungguh-sungguh, berupaya maksimal, berupaya optimal, mengajak Anda kepada kekafiran. Di dalam Al-Quran tetap dilarang kita emosi kepada mereka. Dan disuruh kita tetap berbuat sebaik-baiknya kepada mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Manakala kedua orang tuamu bersungguh-sungguh, berupaya maksimal, berupaya optimal, ala an tusyrika bi, agar engkau kembali berbuat syirik, menyekutukan aku, kembali kafir, kembali kepada agama nenek moyang yang sudah Anda tinggalkan dan masuk ke dalam agama Islam. Bukan hanya sekedar mengajak mereka. Kafir, mengajak, dan bukan sekedar mengajak. Berupaya maksimal dan optimal dalam mengajak. Bersungguh-sungguh dalam mengajak. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap dalam perkara dunia berbuat baiklah kepada keduanya. Inilah akhlak Islam. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Anda. Inilah Rabb yang engkau ruku dan sujud kepadanya. Kenapa engkau tidak perhatikan perintahnya? Kenapa engkau abaikan perintahnya untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tua yang kafir dan berupaya maksimal mengajak Anda kepada kekafiran? Pasti orang tua Anda jauh lebih baik daripada yang disebut oleh Allah di dalam ayat Al-Quran ini. Lalu kenapa Anda emosi kepadanya? Ketahuilah bahwa emosimu bisa membuat Allah murka kepadamu kalau Anda tidak berhenti dan bertaubat. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, semoga dipahami oleh ibu tadi yang bertanya.